Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfar Ramdan Mubarak, mahasiswa UINSI Samarinda Fakultas Syariah, program studi Hukum Tata Negara semester 2. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Tema saya ambil yaitu posisi filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan. Mengenai suatu keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Meski secara universal, keadilan bermakna sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil, tidak berat sebelah dan tidak diskriminatif. Membicarakan keadilan senantiasa menarik, karena keadilan sering dikaitkan dengan proses sekaligus penyelesaian hukum. Tidak sedikit kasus hukum yang tidak dapat diselesaikan secara adil dari sudut pandang masing-masing yang berperkara. Dari realita tersebut, muncul istilah keadilan di ranah hukum merupakan pertarungan objektivitas dan subjektivitas. Istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan ketidakadilan. Di mana terdapat konsep keadilan, maka di situ pun akan muncul konsep ketidakadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, filsafat hukum sangat berperan untuk membangun kondisi hukum yang seadil-adilnya sesuai asas kebenaran. Tugas utama filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar dan kaidah hukum secara filosofis yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan, kebenaran, dan ketertiban di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Filsafat hukum sejatinya merupakan cabang ilmu filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum, apa tujuannya, dan mengapa hukum harus ditaati. Lalu, bagaimana sebenarnya peranan filsafat hukum dalam praktik keadilan hukum di dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk memposisikan diksi keadilan pada makna yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai slogan semata-mata. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ketidaktaatan atau bahkan pelecehan terhadap hukum terasa demikian marak, baik dari segi tindakan maupun pemberian putusan. Pengadilan sering kali dianggap kurang bijak karena tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang sedang mengalami persoalan hukum. Hakim dianggap tidak lagi memberi putusan yang adil terhadap proses awal hingga akhir persidangan yang berjalan. Di antaranya disebabkan karena prosedur pengadilan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Sebagai di mana diungkapkan Bismarck Siregar, saat ini banyak perkara yang diputuskan berdasar pesanan tertentu melalui kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pelaku pelanggaran hukum yang dengan kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dengan pendapat hakim. Dari fenomena tersebut akhirnya muncul istilah mafia peradilan. Produk-produk hukum tak sedikit yang dicederai dan dikelabui oleh pelanggaran, sehingga mengakibatkan kewibawaan hukum jatuh dan seakan-akan tidak berarti lagi. Hal yang lebih parah, muncul apatisme pada sebagian masyarakat soal hukum, bahkan sampai pada penilaian hukum bisa dibeli. Disinilah filsafat hukum dinilai relevan untuk membangun dan memperbaiki kondisi hukum yang sebenarnya, seperti dikutip dari Roscoe Pound.
yang menyatakan bahwa ahli-ahli filsafat berupaya memecahkan persoalan-persoalan dan gagasan dalam menciptakan hukum yang sempurna, sekaligus membuktikan bahwa hukum yang telah ditetapkan tidak dapat diperdebatkan lagi mengenai kekuasaannya. Filsafat hukum hakikatnya tidak terlepas dari berbagai sisi kehidupan manusia, baik selaku subjek dan objek hukum maupun subjek dan objek filsafat. Sebagai sejatinya, manusia selalu membutuhkan hukum dan hanya manusialah yang mampu berpikir perihal filsafat. Kemampuan manusia ini kemudian menjadi jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang ada, serta mengukur apakah sesuatu itu adil, benar, dan sah. Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hukum bagi warganya tanpa terkecuali. Semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum. Selain itu, secara alamiah manusia juga senantiasa berjuang untuk menuntut dan membela kebenaran. Apakah keadilan hukum di Indonesia sudah seperti yang diharapkan atau malah sebaliknya? Tentu hal itu menjadi PR bersama aparat penegak hukum dan masyarakat. Banyaknya fenomena pelecehan terhadap hukum dapat dijadikan tolak ukur terhadap keberlangsungan kehidupan hukum di Indonesia. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan keadilan dalam hukum. Dapat kita ambil dari contoh kasus yang pernah viral di media sosial atau medsos. Seorang nenek yang dituduh mencuri singkong karena kelaparan, kemudian dituntut denda 1 juta rupiah atau 2,5 tahun penjara. Kemudian bandingkan dengan pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi atau memakan uang negara yang jumlahnya sangat besar, namun hanya dituntut dengan rata-rata tuntutan 3 tahun atau 4 bulan penjara. Terlepas dari pro kontra mengenai hal tersebut, bukankah realitas itu sangat kontras dan ironis dalam upaya penegakan hukum? Meski perbandingan kasusnya tidak apple to apple, tetapi dapat kita lihat di mana si nenek melakukan tindakan itu dengan alasan ingin bertahan hidup dan merugikan si pemilik singkong. Sedangkan kebanyakan pejabat yang melakukan korupsi lebih karena hawa nafsu dan keserakahnya, namun merugikan banyak pihak di ganjaran hukum yang ringan. Sebagai negara hukum, Indonesia sudah sepatutnya mempertahankan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran serta mempertimbangkan nilai kemanusiaan dalam penyelenggaraan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dukungan dari berbagai institusi dan masyarakat sangatlah diperlukan, sebab pada intinya hukum dan keadilan sangatlah erat kaitannya, karena keadilan dapat terwujud apabila hukum ditegakkan sesuai dengan marwahnya. Sekian dari saya, pemateri yang saya berikan. Mohon maaf, mohon hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ada info menarik nih. UINSI Samarinda sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Khususnya kalian anak 12, ayo bergabung di UINSI Samarinda. Karena banyak banget program studi pilihan dan organisasi yang akan mengasah skill kalian. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di UINSI Samarinda.